الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان الاستحالة والمطهر المحيل. Sekarang kita masuk kepada bab tentang atau menjelaskan tentang perubahan dari najis menjadi suci dan hal-hal yang bisa mensucikan dan merubah, gitu ya. Hal-hal yang bisa mensucikan najis dan yang bisa merubah. Alladzi yathuru wa huwa min babi qatala wa qarba ay yanqa wa yabra'u minan najasati thalathatun. Hal yang bisa suci, ya. Nah, ini ada jumlah mutaridah di sini. Mutaridahnya itu wa huwa min babi qatala wa qarba ay yanqa wa yabra'a, gitu. Jadi di sini alladzi itu mubtada. Alladzi utawi perkara yatuhuru kang iso suci apa alladzi, gitu ya. Terus khobarnya mana? Khobarnya alladzi yatuhuru. Khobarnya adalah minan najasati. Lah antara mubtada dan khobar ada jumlah mu'taridah, ada jumlah tambahan, yaitu wa huwa min babi qatala wa qurba ayyanqa wa yabra'a iku minan bukan, maksudnya maaf. Khobarnya bukan iku minan najasati ya. Minan najasati masih belum khobar. Khobarnya salah satun. Jadi alladzi yathuru minan najasati, yang bisa suci dari najis, iku salah satun, ada 3, maksudnya gitu. Ahadwa, yang pertama khamar. Khamar itu apa? Segala sesuatu yang memabukkan. Biqaritain wa hiya kullu muskirin walau min nabidhit tamri. Yaitu segala sesuatu yang memabukkan walaupun dari fermentasi atau perasan kurma. Ai minal matruki minha hatta yashadda, yaitu yang perasan yang tertinggal dari kurma itu kemudian dia menjadi keras, gitu. Menjadi apa? Ya keras, apa namanya? Menjadi pekat, itu ya. Awil qasabi, atau perasan tebu. Awil asali, atau apa namanya, madu. Awiriha, atau yang lain. Muhtaramatan kanat al khamru, baik itu yang muhtaram. Jadi khamr muhtaram itu apa? Wahiya allati usirat biqasdil khaliyah, yaitu yang apa, khamr yang diperas yang tujuannya untuk membuat cuka. Karena proses membuat cuka itu harus melalui menjadi khamr terlebih dahulu, maka itu termasuk yang muhtaram, itu ya. Awla biqasdi syai'in, atau tidak untuk membuat cuka, memang benar-benar membuat khamr, atau khamr terjadi dengan sendirinya karena ditimbun, digeletakkan, kemudian lama-lama menjadi khamr, gitu. Itu kalau berubah menjadi cuka maka langsung suci. Awilati asral kafir amla, baik itu yang melakukan adalah muslim maupun non muslim, tetap kalau dia berubah menjadi khamr, menjadi apa, cuka, maka khamr tersebut menjadi suci. Wa hiya allati ushirat biqasdil khamriyah wa kana al-'asiru musliman wa yajibu iqratu hinadan qabla takhallul. Ya. Memang diniati untuk membuat khamr, ya, baik diniati membuat khamr atau tidak, baik oleh seorang yang muslim maupun non muslim. Meskipun apabila niatnya untuk membuat khamr, maka diwajibkan dibuang
karena memang diniatkan untuk bermabuk-mabukan. Itu bagi seorang muslim ya wajib dibuang, khamr itu wajib dibuang. Dan seandainya nggak dibuang, itu berarti kan melakukan dosa. Gitu. Punya khamr nggak dibuang gitu, tapi nanti berubah menjadi cuka, tetap menjadi halal dan suci. Begitu. Apa namanya? Idza takhallala bi nafsiha, tapi dengan catatan berubah menjadi cukanya itu dengan sendirinya, tidak karena dicampuri barang yang lain gitu. Ya. Artinya dengan sendirinya itu dicampuri dengan tidak dicampuri dengan apapun, maksudnya dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya. Diupayakan tetap boleh. Diupayakan artinya ini khamr saya taruh supaya nanti lama-lama menjadi cuka, itu boleh. Berarti kan diupayakan. Tapi tidak boleh dicampuri satu. Artinya dengan sendirinya itu tidak dicampuri oleh apapun. Apa namanya? Takhallat bi nafsiha ay min ghairi musahabati ainin. Nah, jadi maksudnya dengan sendirinya itu min ghairi musahabati ainin, tidak dicampuri oleh apapun, faya tahiratun. Liana ilatan azatil iskar, karena yang menjadikan najis itu adalah memabukkannya. Itu. Wa qazala, sementara ketika berubah menjadi cuka, memabukkannya sudah hilang. Wa liana al-asira ghaliban la yatakhallalu ila ba'da takhammur, karena proses membuat cuka itu mau nggak mau ya diawali dari khamr terlebih dahulu. Fasenya itu mengalami fase berbentuk khamr. Falau lam naqul bit taharah li ta'adzuri ittikhadhu khallin minal khamri. Iya, kalau nggak suci ya gimana? Wong apa namanya? Maksudnya falau lam naqul bit taharah la ta'adzara ittikhadhu khallin minal khamri. Kalau nggak suci ya nggak bisa kita ngambilnya benar-benar membuatnya itu dari khamr, mau nggak mau membuat cuka dari khamr. Nah tuh kalau cuka yang di bakso itu buatnya dari khamr juga? Ya itu cuka. Hah? Ya itu. Cuka kayak gitu. Berarti itu dibikinnya dari apa? Kok bening? Khamrnya apa biasanya kalau di bakso itu? Perasan anggur atau apa? Ya saya kebetulan belum pernah nanya sama pabrik pabrik cuka ya. Iya itu karena membuatnya mau nggak mau ya dari khamr, sehingga dia harus menjadi suci. Wa halalun ijma'an, bahkan itu disepakati oleh seluruh ulama bahwa cuka itu halal. Wa yadurru dannuha ma'aha wa in ghalat bi nafsiha hatta irtafa'at wa tanajjasa biha ma talawwatha fawqa bi ghairi ghalayaniha min danniha. Dan meskipun tadi di atas itu disyaratkan tidak dicampuri oleh apapun, karena kalau dicampuri itu artinya misalnya khamr mau dibikin cuka, ditaruh kerikil di dalamnya, klunting gitu. Maka ketika proses terjadinya perubahan itu kan nanti pas kerikil masuk ke dalam kan masih khamr, atau masih si kerikil ini pernah tersentuh najis, sehingga ketika khamrnya sudah berubah menjadi cuka, kerikil ini dianggap benda yang terkena najis, sehingga otomatis apabila ada cairan tertempel oleh benda yang najis, kalau cairannya itu kurang 2 kulah, maka langsung berubah menjadi najis. Itu yang menyebabkan khamrnya menjadi haram dan najis. Khamrnya, cukanya, karena masih ada najis-najis dari barang yang dimasukkan tadi. Itu maksudnya logikanya begitu. Namun demikian di sini jelaskan wadahnya itu tidak. Meskipun wadahnya pas khamr dimasukkan ke dalam wadah kan tadi khamrnya najis. Wadahnya najis, terkena khamr, itu tetap tidak apa-apa. Bahkan dinding-dinding wadah yang dari tutup ke bawah itu misalnya volume itunya segini, lah dinding-dinding ini itu tetap suci. Karena kan tadinya tersiram oleh khamr, dan bahkan ketika proses terjadinya fermentasi atau perubahan itu kan ada semacam menguap. Nah, uapan-uapan itu pun tidak membuat
botol itu najis, wadahnya itu najis, ya. Kecuali yang di luar tutup botol. Waktu kita menuangkan khamr ke dalam botol itu, di luarnya ini ada cipratan-cipratan atau cairan yang, nah itu najis itu. Makanya usahakan ketika kita akan membuat cuka, masuk ke botol, kemudian botol tutup rapat misalnya, kemudian dicuci luarnya biar suci. Nah, setelah itu mau dibuka lagi atau apa terserah. Itu nanti jadi udah tidak dikhawatirkan terkena najis. Gitu. Amma idza takhallalat bi musabati 'ainin wa illam tu'athir fi takhlil tahasatin fala tathuru darajah ba'da takhallulha bil 'ain allati tanazzaz biha qabla takhallul. Ini yang tadi saya jelaskan, kalau dimasukkan kerikil ya jadi najis karena kerikilnya itu najis ketika masih berbentuk khamar. Wa tsaniha, sekarang yang kedua. Najis yang bisa berubah menjadi suci yang kedua, yaitu jildul maitah. Jadi ini babnya itu bab perubahan najis ya, bukan mutanajis ya. Ingat, najis sama mutanajis itu beda. Kalau mutanajis itu seperti batu, itu kan aslinya suci, tapi karena terkena pipis jadinya mutanajis. Kalau air itu nggak ada air mutanajis, air ya najis. Karena ketika air terkena najis ya najis semua, udah dia sendiri itu najis gitu. Makanya bukan mutanajis tapi air najis. Walaupun dia mutanajis juga karena dia terkena najis. Tiang rumah terkena kotoran ayam, mutanajis namanya. Tapi kalau kotoran ayam itu sendiri namanya najis. Nah itulah, najis itu ya materinya atau benda najisnya. Mutanajis itu adalah benda suci yang terkena najis itu namanya. Lah, yang dibahas di sini itu najis ya, bukan mutanajis. Najis yang berubah menjadi suci gitu. Nah, sekarang yang kedua, najis yang bisa berubah menjadi suci yaitu kulit binatang. Kulit bangkai, mohon maaf. Jildul maitah idza tubiwa. Kulit bangkai yang disamak atau ditibal. Kulit bangkai bisa menjadi suci karena kulit bangkai itu bukan mutanajis, najis, benar-benar najis. Bisa menjadi suci dengan cara disamak. Ai indabagha, maksudnya disamak. Walau biwuqu'ihi binafsihi au biilqaihi ala dabihi au ilqa'i dabihi alaihi binawirihin. Baik itu dia diupayakan dengan cara alat-alat samaknya ditempelin ke dia, misalnya seperti kotoran kotoran merpati, doro, atau pakai pohon waru kalau nggak salah ya, di Jawa itu pohon waru, itu karena baunya sangat sepet, menyengat sekali itu. Sangat asam sekali, itu ditempelkan ke kulit itu, kulit bangkai tersebut, baik ditempelkan oleh kita atau dia nempel sendiri ke situ. Misalnya ada genangan air yang penuh kotoran merpati, kemudian kulit bangkainya jatuh ke situ dengan sendirinya, itu tetap suci. Artinya baik diupayakan maupun dengan sendirinya, kulit tersebut tetap menjadi suci. Misalnya tertiup angin gitu. Wa maqsudud dabghi naz'u fudulihi. Dibaghi itu adalah menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit bangkai tadi. Ini bisa buaya, bisa apa aja, bisa badak, bisa gajah, bukan badak ya, badak, bisa jerapah kayak gitu, bisa sapi, karena nanti bangkainya tuh bangkai hewan yang dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, semuanya bisa suci, kecuali bangkai yang hewan yang najis. Hewan najis itu seperti hanya ada dua, yaitu babi dan anjing. Kalau selain itu bisa disamak.
Wa hiya rutubatuhu allati yufsiduhu baqa'uha wa yutayyibuhu nazu'ha. Yaitu basah-basah yang ada di kulit hewan, kulit bangkai, yang apabila dibiarkan dia akan merusak kulit tersebut ya, membusuk kemudian merusak. Dan apabila diambilnya basah-basah tersebut maka akan menjadikan kulit tersebut awet atau tidak jadi rusak gitu. Dan tentunya hilang bau bau busuknya. Bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam yudlanatu wal fasad, yaitu apabila setelah kulit ini dimasukkan setelah kulit ini ditibal, apabila dimasukkan ke air itu nanti tidak akan kembali lagi bau busuknya. Bacin itu bahasa Indonesianya apa? Bacin juga? Iya, bau bacin, bau busuk, bau menyengat yang itulah. Itu kalau nanti setelah ditibal itu, apabila kulit tersebut dimasukkan ke air, diangkat itu baunya itu udah nggak ada. Dan juga tidak rusak. Apabila dimasukkan ke air tidak rusak. Wa dzalika inma yahsulu bi hirrifin ay ma yalza'u lisanu ayadhu lisana bi harafatihi 'inda zawqihi. Itu sesuatu yang sangat, bahasa Jawanya itu sepet, bahasa Indonesianya apa itu sepet? Menyengat. Jadi rasa yang sangat menyengat. Sepet itu seperti salak itu. Cuman kalau buat dibal ini sepetnya tuh parah sekali. Saya pernah mencicipi itu pohon waru kalau nggak salah ya. Hah? Pohon kapuk. Masa? Pohon dadap nggak salah. Wit dadap ngerti? Oh iya, wong desa ngerti lah ya. Ya pokoknya itu dadap kalau nggak salah, bukan waru, dadap beda ya. Ya Mas kan pernah dijak nang Kangkang dulu waktu di Kali Putih itu, dia ngambil ke daerah Gabuk sana, di pohonnya itu diambil kulitnya sedikit gitu terus buat nyamak. Itu memang baunya luar biasa. Kalau dicicipi, wah, ya alhamdulillah pernah ini cipi jadinya tahu gitu, tahu rasanya. Tapi waktu masih SD jadi udah nggak terlalu inget lah. Nah itu syaratnya itu ya hirrif, menyengat, itu rasanya tuh menyengat, bukan baunya juga tapi nggak lebih kerasa. Walau kana najisan, walaupun yang untuk mendibah itu atau menyamak itu adalah benda najis seperti tai burung atau tai merpati, atau arian anil ma, atau yang kering, barang-barang yang kering. Lan tadu halatun la izalatun, karena dibah ini adalah merubah bukan menghilangkan. Fayaturu dzalikal jildu al-madbu'u tahiran, maka fayathuru dzalikal jildu al-madbu'u zahiran, sehingga kalau sudah ditibah atau sudah disamak maka kulit tersebut menjadi suci ya. Baik luarnya zahiran, yaitu atas bawah, sisi sini dan sisi satunya semuanya suci. Wa huwa ma zahara min wajhihi wa batinan, dan juga dalamnya termasuk kulitnya, dalam kulitnya itu suci. Dimakan boleh enggak? Tergantung. Pertama, hewan itu hewan yang dimakan atau tidak gitu. Kalau hewan yang tidak dimakan gimana? Enggak boleh dimakan. Terus kalau hewan yang dimakan, dilihat lagi, nanti ada di belakang. Wa ma law syaqqa la dhahara yabqa ba'da indibaghi mutanajjisan. Fayajibu ghuslu bil ma'i tanajjisi bi dhabi najisin. Sehingga setelah selesai disamak ya dibasuh karena menghilangkan najisnya. Au wil mutanajjis ya.
menjadi mutanajis. Fala yusalla alaihi, maka tidak boleh dijadikan tempat sholat, sajadah, wala fihi, dan juga tidak boleh dijadikan penutup aurat sholat di dalamnya, qabla ghuslihi, sebelum membasuhnya. Jadi setelah selesai disamak, dibasuh dulu. Wa yuzba'uhu qablahu ma lam yamna' min dzalika mani'un. Tapi meskipun masih najis, belum disuci, boleh dijual. Ya, boleh dijual dengan catatan sempurna di dalam menyamak. Artinya benar-benar tersamak semua, jangan sampai ada yang terlewati oleh penyamakannya itu. Yang nafi najisun yasudul furoja, misalnya ada penghalang yang kemudian ada yang tak terkena samak, seperti sya'rin, seperti bulu rambut, lam yulaqi adabigho, yang menghalangi penyamakan, wala yahillu aklu sawa'un kana min ma'kulil lahmi am min ghairihi, maka tidak boleh dimakan, ya. Baik itu yang di baik itu yang di hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak dimakan. Jadi bangkai sapi tetap tidak boleh dimakan, bangkai buaya apalagi itu tidak boleh dimakan. Lah kok nek beduk Masjid Kali Putih kok sok diguntingi terus dimasak nang kangkang, kenapa? Iya. Kenapa? Karena itu bukan bangkai, jadi boleh dimakan. Kan biasanya kalau sudah jebol itu nanti diguntingi terus dimasak. Bisa, ya enak, Mas dulu ikut makan itu. Dulu siapa yang masak ya? Katanya masih rada inget, Kang Soleh nek salah. Nah itu kenapa kok karena disamaknya itu setelah disembelih, jadi bukan bangkai, jadi nggak disamak pun sebenarnya udah suci itu, tapi disamak tujuannya untuk menghilangkan. Dulu yang Mas ikut ngambil di pohon apa tadi, dadap itu tadi, untuk bersihin kulit yang mau dibikin beduk ke Masjid Kali Putih dulu. Nah, Mas ngambil di sana, tapi ini bukan bukan bangkai, ini memang sedari awal disembelih hewannya. Yang dibahas di sini kan bangkai. Kalau bangkai kan langsung najis sudah, bangkai kan najis. Nah ini sedari awal sudah suci karena halal dimakan gitu. Tapi disamak tujuannya menghilangkan itu bau-bau itu. Padahal nggak disamak nggak apa-apa, asal dibersihin aja udah cukup karena dia nggak najis. Kalau bangkai kan najis. Nah ini artinya berarti kulit samak boleh dimakan nggak? Ya nggak boleh karena dia kan dari bangkai gitu. Walaupun hewan yang dimakan seperti kambing, sapi tetap tidak boleh dimakan karena dia bermula dari bangkai. Makanya di sini kan kulit bangkai bisa disucikan, bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Amma jildul mudzakki ba'da dabaghihi fa yajuzu aklu malam yadur. Adapun hewan yang disembelih kemudian setelah sembelih disamak, nah itu boleh dimakan. Qaluhu jildul maitah kharaja bi sya'ru wa sufu wal wabaru wal lahmu li'adami ta'athuriha bidil indibal. Jadi yang dimaksud kulit bangkai ini otomatis nanti tidak boleh menyertakan bulunya, rambutnya. Di kita itu cuma ada bulu sama rambut ya. Kalau di bahasa Arab itu ada sya'ar, suf, wabar gitu. Jadi ada bulu kasar seperti ayam, ada bulu lembut seperti kucing kayak gitu. Itu sendiri-sendiri. Kalau di kita ya namanya bulu aja. Rambut kucing ya namanya bulu, rambut ayam namanya bulu, rambut singa namanya bulu kayak gitu. Nah, itu nanti tidak termasuk ya. Bulu itu tidak termasuk. Jadi bulunya harus dihilangkan. Bulunya najis. Karena bangkai. Tapi kenapa beduk-beduk ada bulunya?
Karena dia bukan dari bangkai, dia dari hewan yang disembelih, jadi suci. Itu ya, paham ya? Jadi kalau yang dibeduk-beduk itu berawal dari hewan suci, bukan bangkai, sehingga bulunya ikut itu tidak najis. Tapi kalau bangkai, bulu harus dibuang. Nanti mau Fadra bitabi'in idh yantaqilu min tab'il luhumi ila tab'in thiyab wa amal jildu fayata'atharu bitabi. Adapun kulit itu maka dia terimbas oleh samak. Idh yantaqilu min tab'il luhumi ila tab'in thiyab, karena yang tadinya itu dia itu nempel sebagai kulit dari daging kemudian menjadi kulit dari manusia, artinya dipakai buat pakaian. Karena penyamakan kulit itu rata